Baru yang sah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik yang berada di rumah masing-masing maupun yang berada di tempat tugas, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang di tengah persekutuan Kemis Jemaat Saya. Ibadah minggu ini menggunakan tata ibadah Kemis Minggu Sengsara pertama, dan firman Tuhan dalam ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. Wenas Kalan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi NKB 173 ayat 1 dan 2. Ku tak dapat maju. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara kita. Nas pembimbing pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Demikian bunyinya, dan sama seperti
seperti manusia ditetapkan untuk mati, hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jemaat silakan duduk. Jemaat, kembali saya persilahkan untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan segala kegagalan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Singkirkanlah segala kejahatan dan beban yang telah kami letakkan atas hidup ini. Bersihkanlah kehidupan kami yang selama ini
kami cemari dengan segala ketidakbenaran. Ya Tuhan, ampuni kehidupan kami yang selalu cenderung untuk mengingkari pengajaran kehidupan, dan ajarlah kami secara baru apa arti untuk menjadi anak-Mu. Ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang telah menghapus dosa isi dunia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa dan segala kedurhakaan kami. Amin. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sebab itu, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Jemaat disilakan untuk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari Minggu ini kita masuk ke dalam minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk minggu yang pertama ini, mari kita menapak tilas jalan sengsara yang ditapaki oleh Tuhan Yesus dengan bersama-sama mengikuti pembacaan dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai pasal 9 ayat 1. Markus 8 ayat 31 sampai 9 ayat 1. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Begitu judul yang diberikan oleh Lembaga Kitab Indonesia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, "Endahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita berdoa syukur dan berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Di dalam gedung gereja ini dan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berada di rumah masing-masing, kami satukan hati, pikiran kami ya Tuhan, dan kami angkat dan arahkan itu kehadiran-Mu yang kudus. Hati kami penuh dengan rasa syukur karena kami sadar dan karena itu kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang dengan kasih sayang dan dengan kesetiaan melingkupi dan menaungi kami dari saat ke saat. Kami semua terpelihara ya Tuhan, dan kebutuhan kami tercukupkan. Kami merasa bahwa permohonan dan kerinduan kami ditilik dan diperhatikan oleh Tuhan. Kami tetap dan selalu boleh menikmati indahnya kebersamaan sebagai satu persekutuan, walaupun dipisahkan oleh jarak. Namun tetap kami boleh melafazkan saya puji-puja nyanyian kami yang sama. Kami tetap boleh mengikuti pembacaan Alkitab dan perenungan tentangnya secara bersama-sama, dan melakukan hal-hal lain juga dalam kebersamaan dan dalam semangat yang sama. Kuasa Tuhanlah yang membuat kami semua boleh seperti ini.
Dan sama seperti dalam pertemuan persekutuan kami di hari-hari lain di waktu yang lalu, pada hari ini juga ada kesempatan bagi kami untuk membaca, untuk mendengar, dan untuk merenungkan firman-Mu sebagaimana yang boleh kami temukan di dalam Alkitab. Mendahului itu ya Tuhan, secara bersama-sama kami mohon, ya Tuhan Bapa di surga, satukan kami sekarang dalam hati dan pikiran. Bukakanlah telinga dan hati kami dan bersabdalah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, hari ini bacaan Alkitab yang ditetapkan untuk kita adalah dari Kitab Imamat. Kitab Imamat pasal 4 ayat 1 sampai ayat 12. Imamat pasal 4 ayat 1 sampai 12. Saya membacakannya untuk kita semua. Judul yang diberi di sana, korban penghapus dosa. Demikian isi dari Imamat 4 ayat 1 sampai 12. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakar yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemah lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu, sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya dari lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar berkenaan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Saudara, demikian pembacaan Alkitab kita bersama pada hari ini, yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan menghayatinya. Hosana.
yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bulan-bulan terakhir ini, pemerintah kita, dan saya kira juga pemerintah di semua negara yang terkena virus COVID-19, memberlakukan sederet ketentuan, sederet peraturan terkait dengan COVID ini. Sebut saja ada peraturan untuk kewajiban setiap orang harus pakai masker, setiap orang harus menjaga jarak, setiap orang harus menghindar atau menjauhkan diri dari kerumunan banyak orang. Setiap orang harus mencuci tangan, dan jangan sembarangan mencuci tangan, tapi harus mencuci tangan di air yang mengalir. Harus juga pakai sabun, dan itu harus dilakukan secara berulang-ulang atau sesering mungkin. Belum lagi ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan yang mulai hari ini atau kemarin kita juga diperkenalkan dengan istilah baru yang akan diberlakukan untuk beberapa daerah di Indonesia, 7 provinsi kalau tidak salah, PPMK. Pemberlakuan pembatasan masyarakat, kegiatan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang katanya ini arasnya lebih bersempit karena itu diberi kata mikro, itu pada level RW dan RT. Tujuan dari ketentuan atau peraturan seperti itu saya kira semua kita pahami bahwa dalam rangka meminimalkan, atau alangkah lebih baiknya lagi kalau bisa meniadakan sama sekali kemungkinan tertularnya kita oleh virus yang mematikan ini. Sebab telah banyak korban yang berjatuhan dan telah banyak orang yang menderita sebagai akibat dari virus ini. Benar-benar virus yang jahat. Sepertinya tidak ada kompromi darinya. Siapapun dihajar, tak peduli umur berapa dia, tak peduli kelas ekonomi pada tingkat apa dia, kelas pendidikan pada level apa seseorang, apakah itu rakyat jelata ataupun pejabat-pejabat tinggi pemerintahan, semua bisa saja dihajarnya. Hadirnya ketentuan atau peraturan seperti itu kita pahami dalam arti menolong kita semua. Tapi sebenarnya saudara-saudaraku, bicara tentang peraturan atau ketentuan seperti itu tanpa pandemi ini, keseharian kita sepertinya selalu ada di sekitar peraturan dan ketentuan. Di rumah kita melakukan ketentuan atau peraturan untuk anak-anak misalnya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Di sekolah ada peraturan dan ketentuan. Di tempat kerja ada peraturan dan ketentuan. Di mana-mana ada peraturan dan ketentuan. Dan mungkin tidak berlebihan juga kalau dikatakan bahwa di dalam jemaat, kehidupan sebagai anggota jemaat, itu dalam kehidupan bersama sebagai satu gereja ada juga peraturan atau ketentuan yang harus diikuti oleh setiap warga gereja. Sayangnya saudara-saudaraku, selalu ditemukan saja pelanggaran terhadap peraturan itu, pelanggaran terhadap ketentuan itu. Selalu saja ada orang, misalnya dalam situasi kita sekarang ini, yang lupa atau tidak memakai masker, yang lupa atau tidak menjaga jarak, yang lupa atau tidak mencuci tangan, yang lupa atau tidak menghindar dari kerumunan.
media-media televisi misalnya sering menyiarkan tentang ketegangan yang terjadi antara petugas dan orang-orang tertentu yang melanggar ketentuan-ketentuan ini. Ada debat hangat di sana dan ada orang yang coba membela diri, memberi alasan, memberi argumentasi ketika ia dihadang oleh petugas karena kedapatan melanggar salah satu dari ketentuan ini. Selalu saja ada kemungkinan untuk berbuat salah, untuk melakukan pelanggaran. Setiap pelanggaran ada sanksinya. Ya untuk apa ketentuan atau peraturan dibuat kalau orang kemudian bebas untuk melanggarnya dan tidak diapa-apakan? Setiap ketentuan, setiap peraturan ada konsekuensinya. Mengapa? Sebab kalau dibiarkan orang yang melanggar peraturan, maka imbasnya akan sangat besar. Akibatnya akan sangat besar. Kerugiannya akan sangat besar. Karena itu kelalaian atau pelanggaran seseorang bisa berdampak bagi orang lain, bahkan bagi banyak orang. Dalam kaitan dengan kewajiban memakai masker, kita sering mendengarkan ungkapan hikmat. Memakai masker berarti kita menolong diri sendiri dan menolong orang lain. Tidak memakai masker berarti kita membahayakan diri sendiri dan berpotensi membahayakan orang lain. Setiap pelanggaran peraturan, apapun itu, berpotensi merugikan diri sendiri. Setiap pelanggaran terhadap peraturan berpotensi untuk membahayakan orang lain. Menyetir kendaraan dengan kecepatan melampaui batas berpotensi akan mengancam keselamatan diri sendiri, tapi juga berpotensi menghancurkan kehidupan orang lain. Karena itu wajar kalau setiap pelaku pelanggaran harus diberi pengajaran, harus diberi teguran, harus diberi sanksi, harus diberi hukuman. Sanksi bisa fisik, hukuman bisa berbentuk materi. Saudara-saudaraku, dalam artian menghargai peraturan karena memang berdampak untuk kepentingan sendiri dan kepentingan bersama inilah kita perlu memahami bacaan Alkitab kita tadi. Imamat 4 khususnya sudah kita baca ayat 1 sampai 12. Sebetulnya ini boleh berlanjut terus sampai pasal 5, malah kita boleh mulai dari pasal-pasal sebelumnya. Hari ini kita diberi kesempatan untuk ayat 1 sampai 12 dari Imamat pasal 4. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam tatanan peribadahan umat Israel dikenal beberapa macam korban. Korban bukan dalam arti korban ditabrak, tapi korban persembahan. Ada usulan supaya kata korban itu membedakan dengan korban karena kecelakaan atau korban bencana. Membedakannya itu dengan korban persembahan. Untuk menggunakan kata korban persembahan itu dengan istilah kurban. Beda antara organ. Tapi pada usulan itu belum disambut secara bersama-sama oleh semua pengguna bahasa kita. Nah, dalam tatanan kehidupan peribadatan umat Israel ada beberapa korban. Ada yang disebut korban bakaran. Saya kira kita ingat itu. Kenapa disebut bakaran? Karena memang korban itu dibakar.
Ada juga yang disebut sebagai korban sajian. Artinya korban itu disaji seperti makanan. Ada juga yang disebut korban pendamaian. Ini ada tujuan masing-masing. Kalau korban bakaran itu dimaksudkan untuk menghormati Tuhan. Demikian juga korban sajian dan korban yang terakhir yang kita sebutkan dalam bacaan kita tadi adalah korban penghapus dosa. Nah, sebagaimana kita ikuti dengan jemaat bacaan kita tadi, korban penghapus dosa adalah korban yang dibuat oleh umat untuk menghapus dosa yang dilakukan secara tidak sengaja. Tapi untuk dosa secara keseluruhan ada korban bakaran. Untuk ibadah khusus dalam rangka mensyukuri, menghargai dan menghormati Tuhan, ya ada korban sajian dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, mari kita kembali memfokuskan diri pada apa yang kita baca tadi. Kita sisihkan sejenak korban-korban lain yang kita sebutkan tadi. Fokus kita adalah pada korban penghapus dosa. Pasal 4 ayat 1 dan seterusnya. Bapak Ibu, apa yang dibawa sebagai korban untuk dipersembahkan? Tergantung siapa yang bersalah atau siapa yang membawanya. Kalau yang melakukan kesalahan secara tidak sengaja itu adalah seorang imam, tadi mengatakan imam yang diurapi. Oleh karena imam yang diurapi itu adalah pelayan bagi seluruh umat, maka kesalahan imam ini juga menjadi kesalahan umat. Kalau yang melakukan kesalahan adalah seorang imam, maka yang dikorbankan atau yang dibawa sebagai korban persembahan adalah seekor lembu jantan muda. Lembu jantan muda. Bagi itu punya lembu di rumah. Kalau tidak, maka sebaiknya jangan melakukan kesalahan. Bapak-bapak tidak punya bahan yang bisa dibawa untuk dikorbankan. Saya kira dalam hal ini itu bukan cuma Pak Kitro sendiri ya. Rata-rata kita tidak punya lembu. Kalau itu dalam bacaan kita tadi ya, pasal 4 ayat 3. Kalau yang berdosa adalah umat secara keseluruhan, tidak dalam bacaan kita, tapi nanti ada dalam ayat 14 yang tidak kita baca tadi, maka yang dipersembahkan, bahan yang dipersembahkan juga mengutip yang dibawa atau kalau yang berbuat salah itu adalah seorang imam. Tapi kalau yang berdosa itu adalah pemuka masyarakat atau penguasa, maka menurut pasal 4 ayat 22 sampai 23 yang harus dibawa oleh penguasa itu sebagai korban untuk dipersembahkan adalah seekor kambing jantan. Sedangkan kalau yang membawa persembahan itu karena berdosa adalah rakyat jelata, hewan yang harus dibawa untuk dipersembahkan sebagai korban adalah kambing betina. Dan jika yang berdosa itu adalah orang miskin, yang dia bawa bisa hanya 2 ekor burung tekukur. Tapi terus terang itu pun tidak kita punya ya. Tidak ada di antara kita barangkali yang memelihara burung tekukur. Saudara-saudaraku, bacaan kita hari ini secara khusus menyoroti perbuatan tanpa salah, tanpa sengaja yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan salah yang dilakukan secara tidak disadari
oleh seseorang. Sekalipun ia tidak sadar telah melakukan kesalahan, tapi tetap itu sebuah kesalahan. Ketidaksadaran seseorang bahwa ia telah melakukan kesalahan tidak serta-merta mengandung arti bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Dan setiap kesalahan ada sanksinya, bisa dihukum atau mengalami hukuman fisik. Amit-amit kalau sampai dipukul di badannya. Bisa juga dalam bentuk yang lain, mengganti kerugian material atau kerugian non material, misalnya dalam sistem hukum, sistem peradilan, kita bertemu dengan hal seperti itu. Nah, saudara-saudaraku, bacaan kita tadi mencantumkan bahwa bagi umat Israel, sanksi yang diberikan kepada setiap pelanggar peraturan, setiap orang yang melakukan kesalahan karena melanggar peraturan, sanksi baginya adalah mempersembahkan korban hewan. Dengan mempersembahkan korban hewan dengan rincian sebagaimana yang antara lain sudah saya sebutkan tadi, kalau yang bersalah ini bawa ini, kalau yang bersalah adalah ini harus bawa apa. Dengan mempersembahkan korban sebagaimana yang diatur seperti itu, dosa seseorang, kesalahan seseorang dinyatakan telah dihapus. Saudaraku, saya kira sebagai manusia, kita semua pernah melakukan kesalahan yang tidak kita sadari. Mohon maaf saya kalau ada yang tidak merasa seperti itu. Artinya memaafkan saya kalau ada yang merasa bahwa selama hidupnya dia sekalipun tidak pernah melakukan kesalahan tanpa sadar. Kalau ada orang yang merasa seperti itu, sekali lagi saya mohon maaf. Tapi saya berani berasumsi bahwa kadang-kadang kita penuh dengan kelemahan. Kita bisa saja pernah melakukan kesalahan sekecil apapun itu. Misalnya kita bisa secara refleks dan tidak lagi berkesempatan memikir panjang, keluarlah atau terucaplah kata-kata yang semestinya dalam situasi normal tidak boleh dan tidak pantas kita ucapkan. Tanpa kita sadari, kadang-kadang barangkali kita mengatakan sekali lagi yang tidak wajar bagi kita. Lalu beberapa saat kemudian setelah kata-kata tak wajar itu keluar dari mulut kita, kita sadar dan kita menyesalinya serta memohon maaf atas apa yang telah kita ucapkan itu. Misalnya juga oleh karena terdesak oleh waktu mepet, lalu kita menggunakan sesuatu yang sebetulnya bukan punya kita, bukan milik kita, tapi karena kita terdesak oleh waktu, kita pakai apa yang sebetulnya punya orang lain. Lalu kita sadar bahwa kita telah melakukan sesuatu yang tidak betul. Sesal, merasa menyesal, dan mohon maaf. Saudara, sebetulnya contoh-contoh tentang bagaimana kita bisa saja melakukan sebuah kesalahan tanpa sadar bisa kita perpanjang daftarnya. Lalu ketika kita melakukan hal seperti itu dan kita sadar dan minta maaf, apa konsekuensi lanjut yang kita terima sebagai akibat dari pelanggaran atau kesalahan kita? Jujur sepertinya tidak ada. Persoalannya berhenti begitu saja. Kesalahan dibiarkan berlalu,
seiring dengan bergulirnya waktu dan seiring dengan semakin sibuknya barangkali kita. Memang barangkali tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur semua hal itu. Atau barangkali juga ada ketentuan cuma orang nggak peduli, nggak mau ribet. Masa salah begitu harus diupacarakan, harus diatur caranya, harus dibuat seremoni, harus dibuat apa untuk kita merasa yang seperti itu akan sangat merepotkan. Cukup saja dengan oke, maafmu, ku terima, persoalan selesai. Kalau terasa bahwa yang kita lakukan sebagai kesalahan itu memang menyakiti, bahkan merugikan orang lain. Tapi saudara-saudaraku, Imamat pasal 4 ayat 1 tadi mulai dengan ini. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu yang dilarang Tuhan. Yang dilarang oleh Tuhan itu banyak sekali. Salah satu saja dari yang dilarang oleh Tuhan itu yang dilakukan oleh seseorang, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuat, itu seekor lembu jantan. Satu kesalahan seharga seekor lembu jantan. Begitu perintah Tuhan kepada Musa. Kalau dalam sehari seseorang melakukan lebih dari satu kesalahan, boleh kita bayangkan berapa banyak lembu yang harus disediakan oleh setiap orang. Repot sekali. Orang sebanyak apapun lembunya, lama-kelamaan akan habis juga. Karena sebagaimana kita katakan tadi, setiap orang berpeluang untuk melakukan kesalahan setiap hari. Bahkan barangkali dalam satu hari kesalahan yang dia perbuat bisa lebih daripada hanya satu kesalahan. Saudaraku, dosa, kata dosa berarti berbuat salah. Kita suka mempermainkan kata ini. Salah mau dibedakan dengan dosa, tapi yang namanya kesalahan ya dosa. Sebab kata dosa itu juga dalam bahasa aslinya berarti menyimpang dari aturan, keluar dari sasaran, keluar dari target. Nah, ini ilustrasinya adalah kalau seorang pemanah, dia harus mengarahkan anak panahnya ke target. Sekalipun barangkali ia sudah terlatih dan dengan penuh hati-hati melakukan satu penembakan anak panah, tidak selalu ia berhasil. Mungkin 1-2 kali dia berhasil mencapai targetnya, tapi 1-2 kali yang lain dia gagal mencapai targetnya. Salah. Masuk kategori dosa juga. Saudara, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa sekalipun kita berupaya keras supaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sama yang dilakukan oleh seorang pemanah, berupaya keras untuk bisa menembak secara persis target yang menjadi sasarannya, namun kita secara tetap gagal memenuhi upaya kita itu. Upaya untuk selalu bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Mazmur 51 ayat 7 kita temukan kata-kata seperti ini diucapkan oleh Daud. Kita ini diperanakan dalam kesalahan, dan dalam dosa kita ini dikandung ibu. Karena itu dari pengakuan pemazmur ini kita katakan bahwa dosa adalah bawaan hidup kita manusia. Dosa seakan-akan adalah bagian yang tak terpisahkan
dari hidup kita. Rasul Paulus juga bicara tentang ini, pernah mengungkapkan dalam surat Roma pasal 7, dia bilang begini, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, itu yang aku perbuat. Dia menginginkan yang baik, tapi yang terlakukan, terlaksana, terbuat adalah yang jahat. Dan saya kira warga Gemis secara keseluruhan ingat apa yang ada dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, sebab itu masuk dalam liturgi ibadah minggu kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Nah, karena itu hati-hati bagi orang yang merasa dirinya tidak pernah melakukan kesalahan. Rasul pernah menggarisbawahi situasi seperti itu. Kalau ada di antara kita yang berkata bahwa saya tidak pernah melakukan kesalahan, saya tidak pernah menyimpang dari jalan yang semestinya saya tuju, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Saudaraku, dosa menguasai dan diri dan hidup manusia. Siapapun manusia itu, tidak ada yang terkecuali, bahkan seorang imam berpeluang untuk melakukan kesalahan. Imam pasal 4 tadi mensyaratkan itu. Seorang pendeta sekalipun tidak akan pernah luput dari melakukan kesalahan. Seorang penatua, seorang diaken, sama situasinya. Saudaraku, kalau seandainya kita hidup di zaman perjanjian lama, sama-sama dengan Musa dan sesudahnya, maka aturan dan ketentuan mempersembahkan korban seperti yang dicantumkan dalam beberapa pasal kitab Imamat, tapi kita tidak sempat membaca keseluruhannya, semua itu wajib kita lakukan. Kalau melakukan dosa tersengaja adalah keseharian kita, bayangkan berapa banyak yang harus kita korbankan. Itu baru korban menghapus dosa. Belum lagi dengan dosa-dosa lainnya, belum lagi korban-korban untuk maksud-maksud lainnya. Hidup kita hanyalah untuk berkorban. Kita kerja keras, berjerih payah, bersuara lelah, dipanas matahari, dicurah hujan yang deras, hanya untuk mengumpulkan dan mempersiapkan segala sesuatu supaya bisa menjadi korban kita. Realistis, adakah yang mampu dari antara kita yang bisa memenuhi semua ketentuan ini? Adakah di antara kita yang punya kekuatan untuk mempersiapkan segala sesuatu agar setiap kesalahan, dosa, kecil besarnya bisa terhapuskan dengan korbannya? Saya kira dalam hal ini kita harus bisa katakan takoae komaeko, begitu bahasa Sandinnya. Tidak ada seorang pun yang mampu memenuhinya. Sekaya dan seberkuasa apapun orang itu, kita barangkali hanya bisa memojok, menangis dan menyesali diri, tapi tidak bisa melakukan apa-apa untuk membuat dosa kita terhapuskan. Tapi saudara-saudaraku, Alkitab kita punya jawaban terhadap pertanyaan, terhadap perintihan, terhadap keluh kesah kita. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk
menanggung dosa banyak orang. Ini ayat nas yang sudah dibacakan tadi. Saudaraku, mulai hari ini dan sepanjang 7 minggu ke depan, kita ada dalam minggu sengsara, kesempatan bagi kita untuk menghayati dan memaknai ulang sengsara dan derita yang telah ditapaki oleh Yesus. Pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus adalah korban persembahan penghapus dosa terakhir. Semuanya sudah Dia tanggung, dan setelah itu tidak diperlukan lagi. Kita tidak perlu menyiapkan satu kawanan hewan sebagai bekal kita, sehingga kalau ada satu kesempatan kita berusaha kita ambil satu persatu. Tidak perlu seperti itu. Yang ada di dalam kitab Imamat, yang ada di dalam Perjanjian Lama adalah gambaran yang penggenapannya secara sempurna telah dijalani dan dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sudah menjalaninya lewat sederet derita dan sengsara yang Dia pikul dan tanggung. Dan kita sekarang tidak perlu lagi menyediakan tumpukan hewan atau bahan makanan untuk dipersembahkan sebagai korban menghapus setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan setiap hari. Sebab berapapun kepunyaan kita tak akan pernah cukup untuknya. Dosa kita terlalu banyak, sebab kita melakukannya hampir pada setiap kesempatan. Yang perlu dari kita hanyalah memberi diri kita seutuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Begitu Rasul Paulus dalam Roma 12. Saudaraku, harus kita katakan bahwa inilah keberuntungan kita. Inilah kebahagiaan kita yang patut kita syukuri. Semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan kita. Kita hanya diminta untuk bersyukur dengan kata-kata dan dengan perbuatan atas semua yang telah dijalani, ditapaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam derita dan dalam sengsaranya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat akan pengorbanannya Yesus Kristus yang telah menderita sengsara, disalibkan dan mati untuk keselamatan kita dari dunia ini. Amin. Yesus milikku, bersyukur jiwaku.
Engkau sudah menyertai kami sehingga kami tiba tempat ini dengan tiada kurang suatu apapun. Sertai kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami yang Tuhan. Berkati bagi yang mengelolanya. Berkati yang sudah memberi ataupun yang memberi. Tuhan, tolong kami semua, sertai kami semua. Berkatilah persembahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku terkasih, bersama-sama dengan sekalian orang Kristen di segala tempat dan sepanjang masa kita akan ikrarkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Saya jemput kita semua untuk kembali berdiri dan bersama-sama mari kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali dalam kebersamaan sebagai jemaat yang bersekutu dalam ibadah minggu ini, sekalipun di tempat yang terpisah, kami arahkan diri kami ke hadirat-Mu yang kudus dengan sederet permohonan khusus kami ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat yang hari ini beribadah kepadamu di rumah ibadat ini pun di rumah masing-masing. Mereka yang berhari ulang tahun dan karena itu bersuka cita serta bersyukur karena menghayati penyertaan-Mu bagi kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga mereka. Kami bawa dalam doa ini
kiranya Engkau berkenan memberkati sukacita dan syukur mereka. Bapak Yakin Deus Boy Patriasina, Bapak Mansa Handok, saudara kami Israel Karsten, Ibu Febri Takahindangin, Bapak Arif Prihanto, saudara terkasih Solideo Makangias, dan ada juga beberapa saudara kami yang akan berulang tahun dan bersyukur pada minggu yang sedang kami masuki ini. Ibu Moinlince Makagiansa, saudara Alan Sasian, Adik Jaziela Watimena, Penetua Bapak Boy David Taga, Bapak Hengki Makagiansa, Ibu Mariska Theo Towali Udong, Bapak Ferdinand Manuso, dan mungkin masih ada lagi saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan namanya, tapi sedang dan akan mengalami hal yang sama. Untuk mereka ya Tuhan, kami membawa doa kami. Kami juga menyerahkan ke dalam pertolongan Tuhan saudara-saudara kami yang karena kondisi tubuh mereka memerlukan perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon Tuhan menjamah mereka supaya sesuai dengan waktu Tuhan, kekasih-kekasih kami ini akan bisa terbebas dari rasa sakit, dari penyakit yang mereka rasakan sejauh ini. Untuk Bapak Justin Garana, untuk Bapak Apollo Salindeho, untuk Bapak James Boy Patriasina, untuk Bapak Leopold Peter, dan untuk Bapak Max Yakobus. Engkau memberkati kasih sayang keluarga yang merawat, Engkau memberkati upaya dan usaha dari para dokter dan para perawat. Engkau memberkati harapan mereka semua ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan ya Tuhan saudara-saudara kami, warga jemaat Bumi Zaitun, atau orang-orang lain yang terkait dengan kehidupan keluarga kami yang sekarang ini berada pada usia lanjut, yang sekarang ini sedang mengalami kehidupan sendiri sebagai janda duda, dan yang tidak lagi mempunyai ayah ibu, tapi menjalani hari hidup mereka sebagai yatim piatu. Lindungi dengan kasih sayang-Mu semua orang yang masuk kategori ini, supaya mereka boleh tetap dengan kuasa Tuhan menjalani hari-hari hidup mereka dengan penuh semangat dan selalu berpengharapan. Kami juga mendoakan ya Tuhan, bagian dari keluarga, bagian dari jemaat kami yang masuk dalam kategori anak-anak yang sedang dibantu pendidikan dalam segala jenjangnya. Mereka oleh karena situasi ini ya Tuhan harus belajar dengan cara seperti ini, jarak jauh dari, tapi kami percaya bahwa anak-anak kami ini semua boleh menikmati suasana proses belajar seperti ini, dan semangat mereka untuk menggali lebih banyak lagi pengetahuan akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang dalam upaya mencari lapangan kerja sesuai dengan apa yang mereka miliki sebagai keterampilan dan pengetahuan, kami juga doakan mereka ya Tuhan, kiranya dengan waktu Tuhan sendiri lapangan kerja yang mereka impikan dan rindukan itu boleh menjadi kenyataan. Dan saudara-saudara kami ini akan sangat bersukacita oleh keadaan yang seperti itu Tuhan. Seluruh anggota jemaat ya Tuhan yang sudah membawa persembahan, apapun maksud persembahan itu, tapi pasti semua mereka lakukan dengan sukacita, diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka juga dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam kerja, dalam upaya, dan dalam usaha mereka. Bapa yang ada di dalam surga, bersama-sama sebagai satu jemaat Bumi Zaitun ini, kami mendukung dalam doa khusus kami untuk keluarga-keluarga tertentu dalam kehidupan mereka sepanjang minggu yang berjalan ini.
Dijauhkan dari mereka segala sesuatu yang tidak diinginkan, dan Tuhan mempedulikan setiap harapan dan dambaan keluarga-keluarga ini. Keluarga Tumodok Pandiangan, keluarga Tumodok Sayang, keluarga Taligan Antarhari, keluarga Rian Luangannya, keluarga Adelheid Alce Tahwending, dan keluarga Andri Irawan. Tuhan menilai permohonan dan harapan kami semua untuk keluarga-keluarga ini. Bapa kekal di dalam surga, kami secara bersama-sama juga mendoakan perkumpulan jemaat di sini terkait dengan status tanah dan gedung gereja yang di dalamnya kami sedang beribadah ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa di dalam dan bersama-sama dengan Tuhan ada jawaban pasti, dan sambil menunggu jawaban pasti itu ya Tuhan, kendalikanlah kami supaya kami bisa berharap banyak dari Tuhan, dan kalau terpikirkan langkah-langkah lain yang boleh kami tempuh, berkatilah langkah-langkah dari kami, dan biarlah ibadah jemaat akan senantiasa boleh terlaksana dengan cara apapun, tak terhalang oleh situasi ini yang barangkali menjadi pergumulan jemaat ini. Kami pastikan bahwa di dalam dan bersama-sama dengan Tuhan selalu tersedia jalan keluar bagi kami bersama. Secara khusus ya Tuhan, kami mau menyerahkan pelayanan yang diemban oleh jemaat Kemis Zaitun ini sepanjang seminggu ke depan. Sudah ada program pelayanan ditetapkan untuk dilakukan panjang bulan Februari ini. Kami pastikan Tuhan akan bersama-sama dengan jemaat ini menolong hamba-hambamu yang dipercayakan secara struktural, ketua jemaat dan perangkatnya hanya diberkati oleh Tuhan hingga boleh melakukan tugas panggilan mereka masing-masing dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Kami berdoa juga untuk semua majelis jemaat, dan dalam situasi yang seperti ini mereka tetap bisa memberi diri dan melakukan apa yang bisa mereka lakukan sebagai ungkapan kesetiaan mereka terhadap Tuhan. Berkati kehidupan hamba-hambamu ini, berkati kehidupan pendeta sebagai ketua jemaat, berkati kehidupan semua penatua, berkati kehidupan semua diaken, berkati kehidupan semua orang yang mengambil bagian dan ikut serta dalam keseluruhan program pelayanan. Kami doakan juga ya Tuhan, kehidupan dan pelayanan yang diemban oleh semua resort segemis, dan secara khusus resort Indonesia bagian Barat, bahkan pelayanan yang diemban secara sinodal. Kami percaya bahwa sekecil apapun yang dilakukan itu akan sangat berguna, sangat berarti bagi kehadiran gereja dan resort ini di tengah-tengah masyarakat. Kami serahkan ya Tuhan pergumulan bangsa kami, dan kami tahu juga bangsa-bangsa lain terkait dengan ancaman dari virus COVID-19 ini. Telah dilakukan langkah-langkah untuk menghalau sejauh-jauhnya kemungkinan terserang, terjangkit, tertular virus ini. Tapi kami tahu bahwa apapun upaya kami, jika tidak dikenal dan tidak diberkati oleh Tuhan, kami tak bisa berharap banyak darinya. Karena itu kami mohon ya Tuhan, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kami dengan memberikan suntikan vaksinasi, nama kekebalan dan imunisasi tubuh warga masyarakat dikenal dan diberkati oleh Tuhan. Kami mohon kiranya kami juga sebagai warga masyarakat akan membiasakan diri dan terlatih mengikuti protokol kesehatan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah, demi kebaikan kami, demi kebaikan pribadi kami, demi kebaikan keluarga kami, demi kebaikan jemaat kami, demi kebaikan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Berkenanlah juga ya Tuhan atas doa bersama yang kami hendak ucapkan sama-sama. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini Minggu 14 Februari 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu sengsara pertama dan terima kasih kepada Pendeta Dr. Wenas yang telah melayani firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta pelayanan dalam pekan ini. 1. Ibadah Minggu Sengsara kedua 21 Februari 2021 jam 10.30 melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Pendeta Inneke Hanukansil STH MSI. 2. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat Saiful dan simpatisan bahwa ibadah Minggu secara tatap muka di gedung gereja yang sedianya akan dibuka pada tanggal 7 Februari 2021, namun dengan mempertimbangkan keputusan pemerintah untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sampai tanggal 11 Februari 2021, serta tetap menjaga kesehatan kita bersama, maka ibadah Minggu secara tatap muka dengan pembatasan di gedung gereja direncanakan akan dibuka kembali pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2020, yaitu Minggu Sengsara keempat. Kita akan memasuki masa raya Paskah tahun 2021 yang akan diawali dengan peringatan Minggu-Minggu Sengsara selama 7 kali. Mulai Minggu 4 Februari 2021 sebagai Minggu Sengsara yang pertama. Demikianlah disampaikan, semoga menjadi perhatian bersama. Tetaplah menjalankan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikianlah ringkasan warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya harap membaca warta Saiful. Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama akan menutup ibadah di siang hari ini. Jemaat undang berdiri sambil menyanyikan lagu MKB 126 ayat yang pertama. Tuhan memanggilmu, hai
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah. Jalanilah hari-hari hidupmu sepanjang minggu yang kita masuki ini dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat kembali undang berdiri untuk menghantar kadin turun dari mimbar. Kita muliakan Tuhan, MKB 126 ayat yang kedua.